Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak diskusi kepada panjenengan semua terkait beberapa isu yang sangat menarik dan ini perlu kita kaji bersama. Yang pertama, yakni tentang saat ini sedang gencar-gencarnya sebuah fenomena, sebuah wacana terkait dengan terpilihnya Presiden Prabowo yang kemungkinan besar akan dilantik pada bulan Oktober yang akan datang bila tidak ada keputusan MK yang membatalkan atau mendis pasangan Prabowo Gibran. Niscaya program yang pernah digencarkan yakni program makan siang gratis akan dilaksanakan pada saat masa pemerintahannya. Bagaimanakah menyikapi program makan siang gratis ini? Kita kaji karena ada kaitannya dengan lembaga pendidikan. Nah, tentu kita akan menarik untuk didiskusikan. Apakah perlu makan siang gratis di sekolah, gitu ya? Menurut saya sih perlu, ya. Menurut saya sih perlu. Kenapa? Ya kalau orang tuanya kaya, kemungkinan besar bisa memenuhi nutrisi gizi anaknya. Tetapi kalau kita melihat kanan kiri, banyak loh di antara masyarakat kita ini yang kurang mampu, apalagi bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga ini menjadi sebuah persoalan, apalagi ini menjadi program internasional tentang tidak adanya stunting di negara. Dan Indonesia juga punya kepentingan untuk terbebas dari stunting. Nah, oleh karenanya ketika negara menyiapkan makan siang gratis, artinya bisa terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, tentu ini akan menyelesaikan persoalan stunting yang ada di Indonesia. Nah, lebih dari persoalan stunting, yang menarik kalau kita kaji bahwa peradaban dunia itu kalau kita analisa 5 peradaban besar misalnya ya, seperti India, kemudian Mesir, Babilonia, Cina, Eropa, itu pasti dekat dengan air, ya, pasti dekat dengan air. Mesir dengan sungai Nilnya, India dengan sungai Gangganya, Cina dengan sungai Kuningnya, ya. Kemudian Babilonia dengan sungai Efrat dan Tigris. Artinya bahwa mereka itu dekat dengan air. Apa maknanya dari kalimat ini? Mereka sebenarnya mengkonsumsi ikan yang mengandung omega 3 sampai omega 6, sehingga omega ini merangsang otak sehingga membentuk seseorang yang pandai dan membangun peradaban. Berbeda dengan orang-orang yang primitif, dalam tanda kutip ya, primitif. Itu justru ditemukan di tengah-tengah hutan. Tidak ada suku-suku primitif itu yang dekat dengan sungai. Sangat jarang sekali. Peradaban itu dibangun di dekat sungai. Majapahit di dekat sungai Berantas. Demak juga dekat dengan air, ya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Artinya tingkat konsumsinya ini akan membentuk nutrisi otak, ya, protein untuk otak gizinya, sehingga orang itu kemudian bisa berpikir, bisa berkembang, membangun peradaban. Dan kalau kemudian makan siang gratis ini tidak sekedar hanya makan siang gratis, ya, tidak hanya sekedar makan siang gratis, tidak hanya sekedar memenuhi laparnya, tetapi adalah memenuhi gizi-gizinya sehingga anak bangsa ini menjadi memiliki otak yang cerdas, otak yang dirangsang dengan konsumsi yang bergizi, yang memiliki nutrisi, memiliki omega, ya, memiliki kandungan-kandungan yang untuk merangsang otak. Maka saya yakin dan optimis bahwa kelak generasi kita itu akan lebih baik daripada generasi saya. Nah, tentu ya itu tadi, ada keseriusan. Jangan sampai
program makan siang gratis ini kemudian dikorup, ya dikorup misalnya, terus sehingga anak hanya sekedar makan. Ya harusnya ya dengan memenuhi kebutuhan gizinya itu tadi. Nah ini menjadi berkah bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Mungkin mereka biasanya hanya makan mie instan, hanya makan kerupuk ya sebagai lauknya, tapi dengan adanya program ini bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Terus kemudian pada pelaksanaannya kita berharap agar pemerintah ini bisa mencontoh sekolah-sekolah yang telah menerapkan. Di sekolah-sekolah yang menerapkan program full day itu juga sudah ada praktek makan siang. Ya, praktek makan siang. Bagaimana sekolah mengelola makan anak-anaknya ini, siswa-siswanya ini itu dengan baik. Bahkan di sekolah-sekolah maju kadar gizinya itu ada orang khusus yang ditugaskan khusus untuk mencicipi dulu. Ya khawatir kemudian ada racun dan sebagainya. Ada orang yang khusus untuk itu dan melihat gizinya. Sehingga betul-betul steril. Nah, ini menarik untuk diterapkan di berbagai sekolah, yakni pemerintah menyediakan dananya, kemudian ada misalnya komite atau paguyuban yang mengelola ini, dan mengelolanya pun tidak hanya sekedar mengelola, tapi juga ada standar-standar gizinya. Saya masih teringat waktu saya S2 dulu, studi banding di TK Anak Soleh Malang, itu kantin-kantinnya itu diizinkan untuk berjualan di lingkungan sekolah TK Anak Soleh, tetapi dengan syarat mereka harus lolos uji lab dulu. Apakah makanannya mengandung MSG yang meracuni otak, mengandung zat pewarna, zat perasa dan sebagainya yang menjadikan anak ini menjadi racun di dalam tubuhnya. Di lab dulu. Ketika makannya itu ternyata lulus uji lab, maka baru diizinkan ke sekolah. Begitu juga sama. Saat ini kalau kita lihat sekolah-sekolah itu abai terhadap kantin-kantinnya. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang jualan di luar sekolah, ya, di luar sekolah. Jualan makanan yang tidak tidak diteliti apakah itu mengandung racun atau tidak. Dan anak-anak kita bebas berjajan ke berbagai makanan, padahal itu nanti akan mempengaruhi baik kesehatan maupun tingkat nutrisi otaknya. Nah, ini menjadi persoalan, dan kalau itu kemudian dijadikan sebagai sebuah solusi menyelesaikan persoalan-persoalan gizi anak-anak kita, saya kira ya kita harus mendukung. Ya, kecuali kalau prakteknya memang korup, ya prakteknya yang tidak sesuai ini ya perlu dievaluasi. Pak Azwar Anas di Banyuwangi berhasil membuat program makan gratis kepada warga, tidak hanya sekedar anak sekolah tapi warga miskin. Nah, yang menarik juga nanti selain anak kita terbebas dari stunting, kemudian ada gizi yang merata, ya tidak hanya sekedar anaknya orang kaya, tetapi juga nanti dengan adanya program makan siang gratis bisa jadi akan tumbuh ekonomi. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa orang yang sekarang sudah menyiapkan untuk mensuplai makan siang gratis. Mereka sudah menyiapkan dari hulu ke hilir. Mungkin ya disediakan harus siap berasnya, harus siap lauknya, harus siap sayurnya dan sebagainya. Dan tentu nanti petani akan tersejahterakan, peternak juga tersejahterakan, perkebunan yang nanam sayuran juga tersejahterakan dan sebagainya. Mereka akan menyuplai ke berbagai sekolah, bahkan tidak hanya sekolah tapi juga pondok pesantren, karena pondok pesantren juga anak sekolah ya. Nah, mereka teman-teman pergerakan ini sudah mengantisipasi dengan menyatukan hulu ke hilir, menyediakan beras, menyediakan ini. Dan tentu kalau kita
ngomong ideal, pertaniannya harus organik karena ini untuk anak bangsa. Jadi jangan ada lagi proses-proses kimia yang meracuni tubuh anak bangsa kita. Jadi ini pertaniannya organik, kemudian perikanannya, peternakannya juga menggunakan sistem organik, pupuk-pupuknya juga organik. Dan ini adalah untuk anak bangsa agar kesehatan kita ini tidak rapuh karena banyak konsumsi zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya ini semuanya bisa terlaksana tentu sangat ideal sekali. Selain anak kita itu cerdas, juga tubuhnya itu sehat. Ya, tidak banyak racun seperti kita ini yang eh, pertanian kita yang tahun 90-an setelah swasembada ini kemudian menjadi pertanian yang banyak mengandung zat-zat kimia. Saya tahu karena yang saya anak petani, jadi kalau ngompres, kalau mupuk itu ugal-ugalan, dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi kalau kita mengkonsumsi mempengaruhi kesehatan kita. Makanya sekarang ini banyak orang yang masih muda tapi stroke, masih muda sudah diabetes, masih muda. Nah, bisa jadi kan jangan-jangan ini kan konsumsi makanannya yang banyak mengandung zat kimia atau yang merusak di tubuh kita. Oleh karenanya dengan momen ini mari kita berbenah. Pertanian berbenah, peternakan berbenah, perkebunan berbenah. Semuanya berbenah, dan kalau ini kemudian menjadi proyek bersama dan kita ingin menata agar anak bangsa kita ini menjadi jauh lebih baik dari kita, tidak maka sangat mungkin bahwa tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara superpower. Indonesia akan menjadi negara emas. Indonesia akan menjadi eh, pusatnya peradaban karena kita memiliki usia-usia produktif yang sangat banyak dan usia-usia produktif serta kreatif dari anak bangsa yang telah kita siapkan jauh-jauh hari dari sekolah dini hingga sampai dewasa, dari hal yang sederhana yakni dari melihat makanannya. Nah, saya kira itu diskusi yang bisa menjadi pemantik untuk kita memberi masukan kepada pemerintah, memberi masukan kepada decision maker agar pelaksanaan program ini bisa terlaksana, dan kepentingan kita, kepentingan saya sebagai pendidik adalah anak-anak bangsa kita ini menjadi jauh lebih baik daripada generasi saya dulu, ya, menjadi lebih baik, cerdas otaknya, tapi juga imannya kuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.